Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua mahasantri YIN Tulungagung yang selalu saya banggakan, mari kita lanjutkan pelajaran atau mata kuliah Aqidatul Awam. Pada pertemuan kali ini kelanjutannya, Fallahu mawjudun qadimun bagi mukhalifun lil khalqi bil itlaqin. Itu nadhamanya. Soal jawabnya itu sebelumnya. Soal pundi rupinipun sifat kalih dosa ingkang wajib kagunganipun Gusti Allah. Ini menerangkan sifat wajibnya Allah yang jumlahnya ada 20. Itu apa saja? Pertama, sifat wujud. Tegesipun Gusti Allah punika mesti wonten. Yang namanya wujud itu ada. Itu ada. Tapi adanya Allah atau wujudnya Allah itu tidak sama dengan wujudnya makhluk. Kalau wujudnya makhluk itu memerlukan bantuan-bantuan. Itu wujudnya makhluk. Atau adanya permulaan. Kalau Allah tidak, makhluk itu sebelumnya tidak ada, terus diadakan. Itu asalnya tidak wujud menjadi wujud. Kalau Allah tidak, sejak dulu sudah wujud, tidak ada permulaannya, tidak ada. Nomor 2, sifat qidam. Artinya Allah itu terdahulu. Terdahulu. Tapi qidamnya Allah itu tidak ada permulaan. Kalau qidamnya makhluk, dahulunya makhluk itu ada permulaan. Permulaannya apa? Yang pertama ada yang membuat. Tuh, baru ada atau dahulu. Siapa yang terdahulu? Itu. Tapi kalau dahulunya Allah itu tidak ada permulaan. Tuh. Nomor 3, sifat bakok. Bakok itu langgeng atau kekal. Artinya kekal itu tidak mengalami perubahan. Itu Allah. Jadi selalu ya begitu. Tidak ada perubahan sedikit pun. Asalnya kuat menjadi tidak kuat, tidak begitu. Asalnya lemah menjadi tidak lemah atau kuat, tidak begitu. Allah itu ya selalu. Nomor 4, mukhalafatul lil khawadisi. Berbeda dengan makhluk. Allah itu tidak sama dengan makhluk dalam segi apapun. Cara hidupnya, cara geraknya, dan lain sebagainya. Pokoknya tidak sama. Kalau manusia, kalau makhluk, itu kehidupannya masih memerlukan bantuan. Cara memandangnya, kalau manusia membutuhkan bantuan mata misalnya. Cara merabanya juga begitu, membutuhkan tangan, penciuman, dan lain sebagainya. Kalau Allah tidak, pokoknya selalu tidak sama dengan makhluk, itu adalah Allah. Mana syahidnya atau mana dalilnya? Wallahu mawjudun bi'dimun baki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Fallahu mongko utawi Gusti Allah
Fallahu mongko utawi Gusti Allah iku maujudun zat kang maujud. Iku maujudun zat kang maujud. Qadimun tur zat kang dingin. Qadimun tur zat kang dingin atau terdahulu. Baqiyun kang langgeng. Baqiyun kang langgeng, garis miring kekal. Yang namanya kekal ya ndak ada perubahan, yang namanya kekal. Mukhalifun tur kang nulayani atau berbedani atau tidak menyamai. Mukhalifun kang berbedani, garis miring nulayani, garis miring tidak menyamai. Lil khalqi maring makhluk. Lil khalqi maring makhluk. Bil itlaqi kelawan mutlak. Aimin jihatin. Aimin jihatin maksudnya dalam segi arah manapun. Terusnya soal pundi sifat wajib kagunganipun Gusti Allah ingkang nomor gangsal dumugi nomor 13. Gangsal itu 5. Kalau ndak paham dari yang luar Jawa, Palembang dan lain sebagainya, atau yang dari Jakarta, gangsal itu 5. 13 itu 13. Jawab nomor gangsal sifat qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan bantuan tentang kekuatannya, tentang geraknya, dan lain sebagainya. Kalau manusia, hidupnya selalu membutuhkan bantuan. Kalau rohnya itu sudah dicabut, tidak ada yang namanya kehidupan lagi. Artinya mengalami kematian. Itu. Nomor 6, sifat wahdaniyah. Allah itu esa. Maksudnya Allah itu esa. Esa itu satu. Satu itu ya tidak 2, tidak 3, atau tidak berjumlah. Itu Allah wahdaniyah esa. Kok Allah itu mempunyai anak, kemudian apa itu ada Tuhan anak, Tuhan ibu? Tidak. Kalau Islam tidak mengenal yang seperti itu. Kalau di Kristen itu ada, karena Kristen itu sudah mengalami perubahan sejak Kristen yang di Romawi. Makanya antara Kristen Romawi dengan Kristen Ortodok itu tidak sama. Nomor 7, sifat kaunuhu khayan. Kaunuhu khayan tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang sugeng. Kalau yang namanya kaunuhu khayan itu berarti Allah mempunyai sifat, Allah yang mempunyai sifat hidup.
Kalau hayat itu namanya sifat. Lek kaunuhu hayat, hayan, itu berarti yang mempunyai sifat hidup. Nah, yang pertama itu sifatnya, yang kedua itu yang mempunyai sifat. Contoh lain. Upamanya ada salah satu mahasantri sing duweh, misale duweh itu adalah sifat. Mahasantri yang duweh berarti mahasantri yang mempunyai sifat duweh, sing ingah-ingi. Misalnya sifat ingah-ingi. Kalau bahasa Indonesianya bagaimana ingah-ingi? Orang yang mempunyai ingah-ingi itu namanya orangnya. Ya, sifat yang melekat pada yang mempunyai sifat. Lek ingah-ingi itu adalah sifat. Orang yang ingah-ingi berarti sifat yang melekat pada yang mempunyai sifat. Tuh berbedanya antara yang tidak ada kaunuhunya dan yang ada kaunuhunya. Tuh. Nomor 8, sifat kaunuhu qadiron. Kalau di depan itu qadirun, itu sifat. Lek kaunuhu qadiron itu orang atau sifat yang melekat pada yang mempunyai sifat. Itu kaunuhu qadiron. Berarti Allah itu yang mempunyai sifat qadiron, kuasa. Allah itu berkuasa. Kalau qadirun itu sifat, cuma sifat tok. Nomor 9, sifat kaunuhu muridan. Allah itu adalah zat kang yang mempunyai kehendak. Kalau iradah itu sifat. Kalau muridan sama-sama artinya itu sama. Berkehendak. Kehendak dan berkehendak. Kalau iradah itu sifat, kalau kaunuhu muridan adalah orang yang mempunyai sifat yang berkehendak. Atau sifat yang melekat pada orang yang mempunyai sifat tersebut. Atau sifat, saya ulangi lagi, atau sifat yang melekat pada yang mempunyai sifat tersebut. Nomor 10, kaunuhu aliman. Itu sifatnya namanya ilmun. Sifatnya namanya ilmun atau pengetahuan. Kalau kaunuhu aliman, sifat ilmun yang melekat pada yang mempunyai sifat ilmun tersebut. Jadi kaunuhu aliman, jadi adanya Allah itu mempunyai sifat pengetahuan, berpengetahuan. Terus pengetahuannya Allah itu juga tidak sama dengan pengetahuannya makhluk. Dikatakan tadi, sudah digarisbawahi bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk. Ilmunya juga tidak sama, pengetahuannya juga tidak sama. Kalau ilmunya Allah itu itu didapat tidak dari berguru, tidak. Kalau kita itu kadang-kadang didapat dari berguru dari yang namanya berguru itu ya macam-macam, dari orang atau pengalaman yang
kita ketahui, atau misalnya ketika kita berjalan di tengah perjalanan kita tahu. Nah, itulah yang namanya pengetahuan. Atau kita masuk di kelas, bertemu dengan guru menerangkan, itulah juga yang namanya pengetahuan. Tuh. Kalau Allah tidak. Nomor 11, sifat kaunuhu sami'an. Allah itu, adanya Allah itu mempunyai sifat maha mendengar. Maha mendengar. Sifatnya itu namanya sam'un. Orang yang mempunyai sifat, kalau di sini dinamakan kaunuhu sami'an. Jadi sifat yang melekat kepada sifat apa itu? Sifat mendengar itu dimiliki oleh yang mempunyai sifat mendengar. Kalau yang mempunyai Allah, berarti Allah itu adalah zat yang maha mendengar. Nomor 12, sifat kaunuhu basiron. Bahwa Allah itu merupakan zat yang maha melihat. Maha melihat. Nomor 13, sifat kaunuhu mutakaliman. Tegesipun Gusti Allah punika zat ingkang ngendika. Ngendika itu berkata. Tapi perkataannya Allah itu tidak sama dengan perkataannya makhluk. Kalamnya Allah itu tidak sama dengan kalamnya makhluk. Kalamnya Allah itu tidak mengandung lafaz, bahkan suara tidak. Tuh. Atau bahkan warna, tidak mengandung warna juga. Kalau makhluk mengandung suara, juga mengandung lafaz, itu kalamnya makhluk. Kalau kalamnya Allah tidak. Terus bagaimana, Pak? Ndak usah dipikir-pikir nemen, teko Kanjeng Nabi pelajaramu mikir wanggara bener-bener tambah kentir. Dalilnya waqa imun ghaniyun wa wahidun wa khai qadir muridun alimun bikulli syai'. Itu dalil nadzuman. Jadi nadzuman ini diperoleh, semua nadzuman Aqidatul Awam ini diperoleh oleh Syekh Imam Syekh Al-Marzuki waktu bermimpi ketemu Kanjeng Nabi. Waqa imun ghaniyun, waqa imun lan zat kang jumeneng. Waqa imun lan zat kang jumeneng ghaniyun lan zat kang sumugih. Ghaniyun lan zat kang sumugih. Wa wahidun lan zat kang esa atawa tunggal atawa siji. Wa wahidun lan zat kang tunggal atawa esa atawa siji. Wahayun lan zat kang sugeng. Wahayun lan zat kang sugeng qadirun lan zat kang kuwasa.
qadirun lan zat kang kuwasa, muridun lan zat kang ngersakaken, alimun lan zat kang ngerteni, bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji-wiji, samiun lan zat kang midanget atawa ngrungu atawa mendengar, samiun lan zat kang ngrungu atawa midanget atawa mendengar, al basiru lan zat kang mirsani, garis miring melihat, wal mutakallimu lan zat kang ngendika, wal mutakallimu lan zat kang ngendika, terusnya soal wonten pinten sifat wajib kagunganipun Gusti Allah kaurutara enggenipun nuturaken ingkang dados jangkatipun sifat wajib kalidosa kagunganipun Gusti Allah. Jawab inggih punika wonten 7. Jadi 13 tadi untuk apa itu jangkepi 20 itu berarti kurang 7. 7 itu apa saja, sifat apa saja? Nomor setunggal sifat kudroh. Tegesipun Gusti Allah punika maha kuwaos. Ini sifat ini. Sifat kudroh. Nomor kalih sifat iradah. Tegesipun Gusti Allah menika maha kersa. Ini sifat. Kalau yang mempunyai sifat itu menjadi kaunuhu muridan. Ini iradah. Itu merupakan sifat, kodrat juga merupakan sifat. Kalau kaunuhu muridan, sifat yang sudah melekat kepada orang yang mempunyai sifat. Nomor 3 kaul sifat sama. Tegesipun Gusti Allah menika maha midanget, maha mendengar. Ini sifat juga. Ini 7 ini merupakan sifat semuanya. Nomor 4 sifat basor. Artinya Allah maha melihat, mirsani atau melihat. Kalau kaunuhu basiron berarti sifat basar sudah melekat kepada orang yang mempunyai sifat. Nah loh, contohnya ya sudah saya contohkan tadi. Sifatnya tukang umeh, itu sifat umeh. Apa tukang ngomong, panggah omong, itu sifat. Kalau sifat omongnya itu kalau sudah melekat kepada orangnya, yang berarti orang yang tukang omong, itu sudah lain. Nomor 5 sifat khayat. Allah itu maha hidup. Sugeng atau hidup. Nomor 7 sifat ilmun. Artinya Allah itu ngudaneni atau mengetahui atau berpengetahuan.
Nomor 7 kalam tegesipun Gusti Allah punika maha ngendika. Dene syahidipun inggih punika atawa dalilnya inggih punika lahu sifatun sab'atun tantadibu fakudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar lahu iku tetep kagungani Allah. Lahu iku tetep keduweni Allah sifatun utawi pira-pira sifat. Sifatun utawi pira-pira sifat sab'atun kang pitu. Sab'atun kang pitu tantazimu kang kaurut-urut akan apa sab'ah. Fakudratun mongko nuli sifat kudrah, iradatun lan sifat iradah, sam'un lan sifat sama, basarun lan sifat basar, hayatun lan sifat hayat, al ilmu lan sifat ilmu, kalamun lan sifat kalam, istamaro kang langgeng apa kalam. Istamaro kang langgeng apa kalam. Soal sifat wajib kalih dosa kagungan ipun Gusti Allah punika dipun bagi dados pinten. Sifat 20 milik Allah tadi itu dibagi menjadi beberapa bagian. Jawab dipun bagi dados sekawan. Jadi 20 tadi dibagi lagi menjadi 4 bagian. Nomor 1 sifat nafsiyah. Rupinipun inggih punika sifat wujud. Sifat nafsiyah yang pertama, bagian yang pertama itu namanya sifat nafsiyah. Yang masuk di dalam sifat nafsiyah itu adalah sifat wujud. Sifat nafsiyah yaitu sifat yang bisa dimiliki cuma Allah, yang lainnya tidak bisa. Tidak iso. Jadi wujud, sifat wujud itu tidak bisa dimiliki oleh manusia. Wujudnya Allah itu tidak ada yang bisa memiliki. Lah wujudnya manusia itu sudah tidak sama. Wujudnya manusia itu jelas bisa dipandang oleh manusia, atau wujudnya makhluk itu bisa dipandang oleh manusia, bisa diraba oleh siapapun, bisa dirasa oleh siapapun. Makanya wujud antara wujudnya manusia dan makhluk, wujudnya makhluk dengan wujudnya Allah itu semuanya tidak sama. Makanya yang bisa memiliki cuma Allah. Makanya di sini dinamakan sifat nafsiyah. Nomor 2 sifat salbiyah. Rupinipun inggih punika sifat kidam bakok dan seterusnya. Sifat salbiyah
yaitu sifat yang bisa mengesampingkan kepada sifatnya makhluk. Contoh, sifat kidam. Kalau makhluk, apa itu istilahnya kidam? Dahulu. Dahulu siapa yang dahulu? Makhluk atau manusia itu? Nabi Adam. Tapi kidamnya Nabi Adam itu ada permulaannya. Permulaannya dari tanah. Kemudian dibentuk menjadi manusia. Setelahnya itu dimasuki roh. Aslinya roh itu tadi tidak mau masuk ke dalam jasadnya manusia. Aslinya. Kalau ingin tahu di dalam kitab surat Al-Waqiah. Jadi aslinya roh itu tadi tidak mau dimasukkan di dalam raganya manusia, tubuhnya manusia. Kemudian oleh Allah itu dikasih apa ya, istilahnya pengebang-ebang. Pengebang-ebangnya apa? Berupa nafsu. Berupa nafsu. Sehingga roh itu tadi akhirnya mau masuk ke dalam tubuhnya Nabi Adam. Setelah masuk baru dinamakan adanya kehidupan. Tuh. Nafsu itu ada dua. Nafsu alu-amah dan nafsu mutmainah. Kalau nafsu alu-amah itu nafsu yang jelek-jelek. Tuh. Kalau nafsu mutmainah itu nafsu yang baik. Contohnya mempunyai keinginan beribadah, itu juga nafsu. Tapi nafsu mutmainah. Nah, makanya dalam kehidupan kalau manusia itu mengalami melakukan kesalahan, jangan sekali-kali menyalahkan Allah. Ini sudah kodratnya Allah. Tidak boleh yang demikian itu. Karena apa? Manusia di samping dikasih nafsu, tengah-tengah nafsu itu namanya otak. Makanya otak itu tadi gunanya untuk berpikir. Lah, otak itu nanti condongnya ke mana? Ke alu-amah atau ke mutmainah. Itulah yang namanya ilmu tauhid yang seperti itu. Sampean mestine apa itu? Mestine belajar sampean panggah turu wae. Ora gelem belajar. Baca sampean goblok. Jarene sudah kodrat dari Allah. Itu salah yang demikian itu. Berarti Anda tidak memanfaatkan otak yang jernih. Tuh. Orang tahu belajar pengen nilai yang baik. Orang tahu belajar ingin menjadi orang yang sukses. Kemudian menyalahkan Allah. Ini sudah ketentuan dari Allah. Salah itu. Manusia itu hidup dikasih otak. Otaknya itu bagaimana? Dipergunakan atau tidak? Tuh. Nomor 3, sifat maknawiyah. Maknawi.
Sifat maknawi rupinipun inggih punika kodrat, iradat, ilmu, khayat, sama, basor, kalam. Sifat maknawi yaitu sifat yang perlu diangan-angan. Contohnya sifat khayat, kehidupan itu bagaimana? Makanya perlu diangan-angan. Piye dia jenenge urip? Urip ki ya kudune ngene. Wah kuwi obah-obah jenenge perlu hawa pernapasan, ada nafas. Berarti ning kono ki lek nafas ya perlu hawa. Ora gur kuwi tok, berarti urip kuwi mang membutuhkan raga. Win, kalau sudah bisa bernapas, terus membutuhkan lagi yang namanya roh. Kemudian itulah yang namanya kehidupan, adanya roh, adanya napas, adanya tubuh. Kemudian itu bergerak-gerak, itulah yang namanya kehidupan. Makanya nek di situ dinamakan maknawi. Karena apa? Perlu angan-angan. Dan kehidupan yang sebenarnya itu seharusnya bagaimana? Nah, itu terusnya. Yang bagian yang keempat, pembagian sifat Allah yang 20 yang keempat, itu sifat maknawiyah. Rupinipun inggih punika kaunuhu qadiron, kaunuhu muridan. Nih, sifat dari sifat makna, apa itu maknawi, kalau maknawi itu sifatnya, kalau maknawiyah itu yang mempunyai atau yang memiliki sifat di dalam sifat maknawi. Jadi kaunuhu di sini sebagai penguat dari sifat yang sifat tersebut. Soal terusnya kita teruskan. Soal pinten kathahipun sifat wenang kagunganipun Gusti Allah. Jawab inggih punika wonten setunggal rupinipun fi'lu kulli mumkinin autarkuhu. Tegesipun Gusti Allah punika wenang andamel saben-saben perkawis ingkang kongang wujudipun utawi nilar. Jadi Allah itu juga mempunyai sifat jaiz. Jaiz itu wenang, jaza wenang. Tuh. Allah kalau di istilah hukum negara ada yang namanya hak veto atau hak otoriter. Allah itu juga mempunyai sifat hak otoriter, sifat otoriter. Kalau otoriter itu tidak bisa diganggu oleh siapapun atau disalahkan oleh siapapun, karena itu haknya dia. Berupa fi'lu kulli mumkinin autarkuhu. Gusti Allah itu boleh membuat, boleh tidak membuat. Boleh memasukkan orang mukmin ke dalam neraka, juga boleh memasukkan orang mukmin ke dalam surga. Itu hak vetonya Allah. Boleh menciptakan kamu sekalian, boleh membina atau tidak menciptakan kamu sekalian. Itu haknya Allah.
boleh menjadikan bodoh kita ini, boleh menjadikan pandainya kita ini. Ini merupakan sifat jaiznya Allah. Apa orang kalau bekerja pasti kaya? Tidak. Tidak pasti. Apakah orang yang bekerja itu tadi akan mengalami miskin? Juga tidak pasti. Apalagi begitu. Karena itu semua merupakan hak vetonya Allah. Makanya karena itu merupakan hak vetonya Allah, kita ini sebagai orang mukallaf, orang Islam itu supaya mendekatkan diri kepada Allah, supaya Allah supaya Allah itu memberi sifat belas kasihannya kepada kita. Makanya dalam kehidupan kita, di dalam ibadah kita dianjurkan untuk membaca istighfar, minta ampun kepada Allah, supaya Allah itu memberi ampunan, dan akhirnya Allah itu juga mencintai kepada kita. Kalau sudah kita dicintai oleh Allah, kehidupan kita ini nanti akan tertata dengan baik. Ora gampang dicemooh orang, apalagi oleh Allah. Pokoknya kalau orang itu tadi kehidupan yang benar, itu kemana-mana juga enak. Ora gampang nyakiti koncone goblok dilokne, koncone sugih ya dilokne, dirasani. Itu kan tidak benar. Itu kehidupan yang tidak benar. Sekian saja pertemuan kali ini. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.